Ya kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar firman-Mu Bapa boleh kami dengar, kami boleh diajar, sehingga kami tahu Bapa ketetapan-Mu dalam setiap kehidupan manusia, apa saja yang bekerja dalam kehidupan kami. Pisahkan Bapa hidup kami seperti yang Kau mau ya Tuhan, sebab kami tahu Bapa, kami hidup harus fokus cari Engkau, sebab kami pengen punya kerinduan Bapa bersama dengan Kau. Mari nama syukur nama takarapa ya Rab. Biar pengurapan-Mu mengajar kami ya Tuhan, merobohkan semua Bapa kedagingan kami. Cuma karena secara kami berpikir, berteman, bergaul ya Tuhan, itu kadang-kadang menjauhkan kami daripada Engkau. Mari Roh Kudus, ajar kami malam hari ini ngerti Bapa tentang kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Ya, shalom semuanya, sekali lagi selamat malam. Ya, sebelum saya masuk dalam firman-Nya, kemarin saya bicara tentang jalan. Ya, saya berpikir bahwa di dalam Amsal 14 ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa banyak orang berpikir bahwa yang dia jalani ujungnya menuju sorga ya, tapi firman-Nya berkata banyak orang menjalani jalan tersebut ujungnya menuju maut. Nah, kita nggak akan berpikir yang kita jalani menuju maut, termasuk orang-orang yang berdosa berpikir semua yang dia lakukannya pasti ujungnya berpikir kita akan baik-baik saja ya. Harusnya enggaklah demikian saudara. Apa yang saudara jalani, apa yang saudara putuskan, terlibatkah Tuhan di dalam jalan kehidupan saudara? Sebab seringkali kita pengen namanya hidup tenang, hidup bahagia, hidup damai sejahtera ya, tapi herannya kitalah yang memilih jalan dan memaksa Yesus ikuti jalan kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Artinya dalam kehidupan namanya keselamatan ada perjalanannya. Ya, jadi jangan saudara berpikir cuma just only trust, percaya Yesus pasti selamat. Ada perjalanan loh, jangan lupa. Nah, dalam perjalanan itu saudara biasanya kalau mungkin dengan teman kawan atau siapapun yang saudara berjalan lebih daripada satu orang, pasti di sana ada pembicaraan. Nah, perjalanan dengan Tuhan saudara harus belajar berdoa. Ya, amin saudara. Nah, kalau saudara berpikir bahwa keselamatan itu tidak ada perjalanannya, inilah yang menurut saya banyak orang pada akhirnya hidup sengsara. Kenapa? Karena jalannya yang jalanmu sendiri, pikiranmu sendiri, kehendakmu sendiri, dan semuanya ya tanpa keterlibatan Tuhan. Dan herannya banyak orang Kristen berpikir saya lagi jalan dengan Tuhan. Ya, ini bukan soal saudara ini saya bergereja Pak, ya bukan soal bergerejanya, ini soal pengertiannya. Bagaimana saudara mengerti bagaimana berjalan dengan Tuhan. Nah, bagaimana namanya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa yang di sorga? Ya, firman Tuhan mencatat dengan jelas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, baru Tuhan menjanjikan tidak seorang pun bisa datang bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Dia. Nah, artinya Yesus memberikan beberapa persyaratan. Pertama, perjalanan. Kedua, kebenaran. Nah, di dalam perjalananmu dengan Tuhan harus kita itu ngerti tentang firman. Ya, bukan berarti kita pinter-pinteran firman saudara. Ini bagaimana saudara menerapkan firman dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Baru saudara akan punya perjalanan kehidupan tuh yang tenang. Nah, beberapa orang kalau berpikir bahwa kehidupan kita misalnya, mohon maaf ya, kok banyak pergumulan hidup, hati-hati. Tuhan gak menyiapkan itu semua terlalu sering. Beberapa orang tidak bisa berpikir bahwa ya shalom sebentar. Ya, beberapa orang berpikir bahwa oh Tuhanlah yang mengizinkan masalah itu. Saya udah jelaskan itu juga. Ya, jadi beberapa orang harus tahu, beberapa orang harus tahu ya dan mengenali jalan Tuhan. Ada jalanmu, ada jalan Tuhan loh. Nah, jangan berpikir oh saya jalan dengan Tuhan. Apakah demikian? Nah, dari buahnya lah kita akan tahu. Nah, beberapa orang yang mohon maaf ya, saya bukan merasa lebih hebat, lebih sombong, lebih ngerti tentang Tuhan ketimbang Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa orang biasanya pinter ngomong firman saudara. Saya cuma merangkum simple. Untuk mendengar orang itu tentang firman, saya merangkumnya dengan simple. Bagaimana kehidupan dia, udah situ aja. Kita nggak usah ngomongin Yesus gini, Yesus gini, pusing saudara ya. Gampangnya bagaimana saudara namanya mendengar firman, ataupun juga gembala, pendeta, petinggi saudara, atau juga orang-orang yang mungkin bapak rohani, ibu rohani, gampang, simpel. Lihat aja kehidupannya bagaimana.
Karena dari situlah perjalanannya kelihatan. Orang ini jalan dengan Tuhan apa enggak. Nah dari situlah Bapak Ibu mau lanjut apa enggak. Nah beberapa orang Kristen ya, baik-baik khususnya yang udah tua, oh Yesus gini, saya lihat rumah tangganya aja kacau balau saudara. Ya rumah tangganya aja nggak ada harmonisnya. Ngomongin Yesus sudah paling bener gitu loh. Mohon maaf ya, saya bukan merasa sekali lagi lebih hebat dari orang-orang tersebut. Saya nggak bisa denger yang kayak begitu dengan kehidupan yang kacau balau saudara. Saya nggak bisa. Bukan saya sombong. Bagi saya apa yang saya mau tiru, buahnya aja begini. Ya perjalanan kehidupan rumah tangganya kacau. Dan menurut saya ya ini nggak perlu ditiru. Ya apa yang dia terapkan dalam kehidupannya pasti banyak yang salah. Nah jadi gampangnya kita mau namanya mengikuti rohani seseorang, untuk saudara mengikuti Tuhan, mengenal Tuhan, gampang, lihat aja hidupnya, perjalanannya dengan Tuhan bagaimana. Dari situ saudara bisa punya kesimpulan atau terus berlanjut apa enggak. Nah beberapa saya melihat ibu rohani saya melihat, oh udah stop di sini, ini gagal deh dalam hal ini, dalam hal uang misalnya, dalam hal rumah tangga, dalam hal soal anak. Oh ini nggak perlu ditiru lagi, nggak perlu diikutin dan nggak perlu belajar dengan orang ini. Kenapa? Ya karena gagal. Ya kalau dia muncul sebuah keberhasilan, saudara perlu tiru, perlu ikutin. Ya saudara perlu rendah hati, entah dia lebih muda daripada saudara, ya saudara ikutin karena ini orang berhasil. Nah dari situlah kita bisa melihat ini perjalanan dengan Tuhannya pasti luar biasa. Ada amin saudara. Nah itu kemarin saya bicara tentang firman Tuhan, jalan, kebenaran dan hidup. Ya tidak ada saudara berpikir ke sorga cuma just only trust. Tidak bisa saudara. Yesus berkata akulah jalan, akulah kebenaran. Artinya ada beberapa fase perjalanan dengan Tuhan, kamu harus mempelajari hal tersebut. Nggak ada yang namanya sekali selamat tetap selamat, yang penting percaya Yesus. Nggak bisa begitu saudara. Ya kalau begitu buat apa Yesus mengaku akulah jalan, akulah kebenaran, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaanku. Artinya ada perjalanan semuanya. Ya jadi nggak benar saudara kalau misalnya cuma berkonsep cuma only trust. Banyak orang percaya, ya Bapak Ibu mungkin percaya pada Yesus, saya percaya itu. Ya tapi bagaimana saudara mengimplementasikan firman kebenarannya sehingga orang-orang yang tidak percaya ataupun saudara yang lagi bergumul, bagaimana menaklukkan pergumulan itu? Apakah cuma bilang dengan percaya saja? Buktinya banyak orang biasanya sengsara. Ya padahal percaya. Nah kenapa? Perjalanannya nggak benar, perjalanannya nggak diikuti. Ya tuntunannya saudara nggak mengikuti, dan itu membuat berantakan kehidupan manusia. Nah saya berdoa saudara bisa mengerti dari hal tersebut, bagaimana perjalanan ini harus diperbaiki. Ya firman itu bagus sekali, Amsal 14 ayat 12. Ya saya bukain dulu karena saya juga nggak terlalu hafal kata-katanya, sebenarnya simple namun ya maknanya luar biasa. Bisa ada jalan yang disangka orang lurus, ya saya jalan dengan Tuhan, apakah demikian? Tetapi ujungnya menuju maut. Nah kalau saudara, Pak kehidupan rohani saya kok kayaknya sengsara, hati-hati, jalanmu itu harus diperbaiki. Di sini saya nggak bilang saudara, oh lo calon ke neraka, bukan gitu saudara ya. Saya cuma pengen namanya punya kerinduan dari firman itu, saudara memperbaiki jalan hidupmu. Ya jalan namanya kerohanianmu dengan Tuhan tuh perlu diperbaiki. Ya jadi bukannya saya bicara hal tersebut, oh lo calon neraka ini, lo calon KTP neraka itu. Ya saya bukan bicara hal demikian, tapi meluruskan supaya jalan kita bukan dengan pandangan pikiran kita. Kita bisa menentukan jalan kita kemanapun kita mau sebenarnya. Ya tapi ingat, itu menuju maut. Ya jalan kehidupan itu cuma ikut Yesus. Nah Yesus punya jalan, artinya kamu harus ikuti ya perjalanan tersebut dengan Tuhan. Sekali lagi yang percaya katakan amin, untuk mencapai sebuah kehidupan. Ya shalom semuanya. Nah lihat kemarin saya bicara tentang Abraham. Di sini ada yang menarik, saudara juga perlu lihat. Ya saya melihat bahwa firman ini begitu sangat menarik, ada banyak pengertian yang bisa kita dapati. Ya sebelumnya juga saya tadi sempat tanya Tuhan ini firmannya apa ya, nggak dapat apa-apa sampai sore hari. Kamu bawakan Abraham kembali, ya kenapa? Nanti kamu akan tahu ada satu hal lagi yang kamu harus pelajari. Apa itu? Nah akhirnya dibukain Tuhan dengan pembaruan yang luar biasa. Saudara lihat nanti dulu di Matius pasal 10 ya, kalau saudara mau belajar firman buka Alkitab ya. Matius 10 ya, karena hanya orang-orang yang kalau dibilang saya pengen jalan dengan Tuhan Pak, buka Alkitabnya nggak pernah mau jalan dari Tuhan dari Hongkong itu ya, jalan dengan pikiran, dengan kesombongan itu namanya. Ya lihat ayat 34, jangan kamu menyangka ya, ini saya buka di sini deh.
Saya ini baik banget nih. Ya, lihat Matius 10 ayat 34. Nanti kita akan sambung dengan Alkitab, dengan Abraham, Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk apa? Membawa damai. Ya, artinya bukan hanya damai aja yang dia bawa. Ya, kalau saudara berpikir bahwa oh dengan Yesus damai sejahtera, ingat, itu hanya satu bagian dari banyaknya bagian. Ya, jadi jangan berpikir bahwa oh dengan Tuhan pasti damai, belum tentu, nggak semuanya damai sejahtera. Kenapa Pak? Karena ada yang deg-degan ikut Tuhan, ada yang nervous. Ya, contoh bagaimana Pak? Contoh kalau Bapak Ibu disuruh tiba-tiba kamu khotbah padahal nggak ada persiapan, ditunjuk doa kamu di depan, beberapa orang Kristen mundur. Ya, saudara bilang oh damai sejahtera saya berdoa, gemeter. Kita kebanyakan begitu. Ya, betul apa betul? Ditunjuk kamu doa, lempar-lemparan, lo aja. Ya, nah ikut Tuhan tuh sometimes begitu. Ya, jadi nggak semuanya ngomongin damai sejahtera semata. Ada yang ngomongin tentang namanya tantangan. Nah, dalam balik tantangan biasanya kita nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Kebingungan seringkali kita munculnya begitu. Nah, itulah butuh iman, butuh trust. Ya. Nah, ini lihat, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa apa? Damai di atas bumi. Ya, Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan, ya saudara baca sendiri, saya nggak bisa lanjutkan karena nanti di ban sama TikTok. Ayat selanjutnya 35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah ya, ayat 36, ini udah 37 aja nih, mau cepet-cepet selesai kayaknya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, lihat ayat 37, ini firman sekali lagi jarang dibuka di gereja. Kenapa? Gereja biasanya ngumpanin jemaat yang enak-enak, saudara. Oh ya, percaya Yesus diberkati, selamat pasti, tenang aja. Ya, biasanya khotbah gitu-gitu, saudara. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa, udah tahu saya. Yang jangan dikhotbahin itu terus, khotbahin kayak gini-gini biar seger anak-anak Tuhan. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, ini ngomong firman ya, bukan saya. Ya, saya berharap bapak ibu harus bisa namanya menangkap firman ini dengan rohani yang tepat. Kalau enggak nanti berpikir, wah ini ngajakin berantem dengan keluarga. Bukan begitu, saudara. Kalau kekristenan saudara rohaninya tepat, benar, tidak akan ada namanya keributan. Nah, tapi kenapa firman ini muncul? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, tapi memisahkan. Ya, musuh orang ialah seisi rumahnya. Ya, Tuhan datang namanya memisahkan antara bapak dengan anak laki-laki, perempuan dengan ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, dengerin saudara ya. Nah, saudara perlu tahu siapa yang di sini pengen mendekat dengan Tuhan. Ya, bisa berkatakan, Pak saya mau Pak. Ya. Nah, kenapa saya bicara ini? Karena saudara perlu tahu, beberapa kerinduan saudara ingin dekat dengan Tuhan, ada fase kehidupan rohanimu akan berjalan. Ya, berjalannya bagaimana Pak? Nah, ini yang kita pelajari. Ya, beberapa itu akan dipisahkan, saudara. Dan herannya sebenarnya orang Kristen nggak cukup siap. Ya, terlepas banyak orang yang tidak mempersiapkan jemaat Tuhan untuk menghadapi hal demikian. Nah, pemisahan ini akan terjadi sebenarnya. Terlepas saudara mau nggak mau, siap nggak siap, itu akan digenapi. Nah, kayak kemarin nih ya di TikTok bilang, Pak kenapa saya setelah ikut Yesus pindah dari agama A diusir 2 kali? Nah, itu pertanyaan juga itu. Ya, saya bilang ya memang ikut Yesus cirinya begitu. Tapi kan Pak, ya dia dengan argumennya segala macam. Saya berpikir suatu hari mungkin saya akan khotbahin itu. Ya, taunya hari ini. Nah, lihat sekarang namanya Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua. Ya, kenapa sih Tuhan pengen memisahkan antara orang tua dengan anak laki dan perempuan dan bla bla bla? Kadang-kadang musuh seisi rumah itu musuh kita itu ya orang paling dekat.
Nah, waktu saudara namanya pengen memilih Yesus, cepat atau lambat, ngerti tidak ngerti, suka tidak suka, ini akan terjadi. Dan beberapa orang nggak siap. Ini yang perlu Bapak Ibu harus ketahui. Lihat Kisah Para Rasul 7 ayat yang kedua, kemarin saya juga sampai ini. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allahmu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Nah, dengerin ya. Saya sambung dulu ke Kejadian 11 ayat 31. Ayat 30 dulu deh. Nah, saudara bisa lihat, Sarai mandul tidak mempunyai anak. Nah, kenapa ayat ini perlu dibaca, Pak? Karena ada hubungannya. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya yaitu Lot, Haran, Sarai, menantunya istrinya Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke tanah Haran dan menetap di sana. Ya, lihat, perhatikan saudara. Yang dapat firman itu Abraham, bukan Terah. Nah, tapi yang mimpin Abraham bukan Tuhan, namanya Terah, bapaknya sendiri. Nah, setelah Terah memimpin, bukan ke tempat yang Tuhan tunjukin loh. Tuhan nunjuknya tanah Kanaan, dia malah menetap di Haran. Ya, Haran tuh tengah-tengah antara Kanaan dengan Mesopotamia atau Ur Kasdim, ya Mesopotamia selatan di bawah. Nah, setelah tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2, setelah bapaknya meninggal, ya, barulah Tuhan berfirman kembali kepada Abraham. Ya, sekali lagi ya, yang dikasih firman tuh Abraham, bukan Terah. Terah itu penyembah berhala. Ya, Terah dengan Abraham beda umur berapa saya kurang tahu persis. Ya, Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri. Ingat ya, seringkali Tuhan itu nggak bisa berfirman sama orang tua. Kenapa? Alot, kepala batu, susah. Berarti Tuhan nggak bisa berfirman dengan saya. Tergantung hatimu. Kebanyakan orang kalau udah tua susah diatur. Kamu udah banyak asam garam, ya, dengan semua pola pikirmu. Tuhan bicara apapun susah kamu terima. Karena kalau Tuhan berfirman, menyampaikan pesan, nggak masuk di logika manusia. Nah, beberapa Tuhan nggak bisa berfirman sama orang tua. Kenapa? Alot, sombong. Kamu biasa misalnya main handphone, berhenti handphonemu, oh, beberapa menolak pasti. Percaya sama saya. Kayak kita tahu nih ya, suruh baca firman aja, simple deh, baca firman aja dulu. Beberapa yang taat, ayo. Kenapa? Batu, soalnya sombong. Itulah sebabnya Tuhan gak bisa berfirman terlalu banyak sama orang-orang yang modelnya, yang rasanya, wah saya makan asam garam lebih banyak dari mau. Nah, itu repot. Ini cuma ngomong baca firman aja dulu, belum perintah yang lain loh. Ini kalau kita singgungnya soal uang, wah tambah rame saudara. Suruh berdoa aja dulu. Nak, bangun nak, doa. Ngantuk Tuhan, repot. Tapi diminta, Tuhan lu gak bicara-bicara. Kata Tuhan, gue bicara, cuma lu nya batu. Nah, Abraham dikasih firman, ya kisarannya 50-60. Tetap yang mimpin bapaknya. Nah, setelah dia berpisah dengan papahnya si Abraham ini, ya, atau Abraham, ya dengar baik saudara. Setelah Abraham mengalami kehilangan papanya, baru Tuhan berfirman lagi. Kenapa? Pemisahan terjadi seringkali, baru kamu akan dengar suara Tuhan.
Kalau Bapak Ibu tahu, tuh Abraham itu kehilangan suara Tuhan lebih dari 10 tahun loh. Dan berapa banyak kita sebagai orang Kristen, saya Kristen sih, nggak pernah dengar suara Tuhan. Waduh, sayang sekali sebenarnya. Loh kenapa Pak? Sekali lagi ya, saya mau membuka pikiran Bapak Ibu. Roh Kudus tuh dicurahkan ke dalam kita loh. Ngapain Pak? Ngajar. Yohanes 14 ayat 26 bilang apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajar. Nah kalau ngajar dia diam begitu, udah nggak kelihatan, nggak ada suaranya lagi. Ngajar perlu suara nggak? Ayo Bapak Ibu. Nah kita lagi live stream ini, coba kalau suaranya saya matiin. Ini saya lagi bersuara, tapi saya mutok. Kayak orang gagu kan saya. Nah artinya gini, Roh Kudus tinggal dalam orang Kristen, ngapain? Ngajar. Artinya perlu bersuara dia. Kita nggak lihat dia, yang kita terima adalah suaranya, voice, dan yang bisa dengar tuh kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus. Amin saudara. Jadi kalau saudara bilang, oh saya nggak pernah dengar suara Tuhan Pak, batu tuh pasti, cirimu tuh sombong. Loh yang saya pahami ya, kalau Roh Kudus tuh diem bertahun-tahun ya, dengar baik saudara. Artinya beberapa Tuhan ngasih perintah kamu nggak mau dengar. Saya ketemu banyak orang tua saudara, lebih tua dari saya. Saya lihat kadang-kadang orang-orang konseling, Pak orang tua saya kok begini. Orang tua kalau udah umur 60-70 itu susah berubah. Saya nggak percaya, lihat aja. Ya mungkin Bapak Ibu punya orang tua, lihat aja, diomongin kayak apa, buah batu setengah mati. Jangan khawatir dong, khawatir. Oh iya, besok ada masalah, khawatiran lagi, panik lagi, diomongin berkali-kali, begitu ya terus. Kenapa ya? Itu alat orang tua. Dan saya memperhatikan Tuhan kalau mau pakai namanya sebuah kehidupan manusia dalam rencananya ya, rencananya loh ya. Artinya ada sesuatu yang akan dibuat Tuhan dalam planning yang besar, entah keselamatan bla bla bla. Dia pakai orang muda, nggak ada orang tua, bukan jarang lagi, nggak ada orang tua yang dipakai. Saya pernah khotbah itu. Ya. Tahu dari mana Pak kayak gitu? Tuhan yang ngajarin. Saya pikir iya juga. Kamu perhatikan, nggak ada orang tua yang aku pakai buat rencanaku, nggak ada, memang nggak ada. Rata-rata umurnya 30% tuh baru dipakai sama Tuhan. Ya, Abraham 175 tahun baru mati, di umur 50-60 lah dia dipakai. Tapi range itu 30%. Nggak ada yang udah 140 tahun gitu Tuhan mau pakai gitu, nggak ada saudara. Buat planning, ya bikin batra segala macam, nggak ada. Semua rata-rata yang masih muda yang dipakai Tuhan. Kenapa Pak? Masih bisa dibentuk. Saya melihat bahwa Abraham itu adalah salah satu pribadi yang melambangkan hidup manusia penuh dosa. Saya ngomong begini bukan merasa lebih hebat dari Abraham, bukan saudara. Tapi saya menemukan satu hal, Tuhan gak pernah gagal. Nah ini kamu akan belajar itu. Dari mana Pak? Nanti lihat di akhir khotbah baru kamu akan ngerti. Kalau di tengah-tengah kamu gak akan ngerti. Nah kenapa Tuhan dibilang adalah Allah yang tidak pernah gagal? Saya menemukan itu di dalam hidup Abraham, ketemu saya. Oh begini tuh. Kenapa? Ya sekali lagi saya kembali ke konteks ya. Papahnya mimpin, mati, jebret, baru Abraham jalan dengan Tuhan. Ya beberapa nunggu perpisahan. Kenapa? Karena orang Kristen juga banyak yang anak mami. Udah nikah, maminya ngomong begini, diikutin. Loh, betul apa betul? Ayo coba. Ya, emaknya ngomong apa? Iya. Ya terima kasih. Ya, emaknya bilang masakan istri lu nggak enak gitu. Iya. Emak gua kalau masak
Ya 1 mangkok bakso garamnya 1 kilo. Ya emaknya bikin apapun yang salah tetap dibela-belain. Kenapa? Anak mami. Emaknya bilang sembayang dong, nanti gua mati siapa yang sembayangin? Oh iya betul juga ya. Terus kalau ditanya, kamu itu mengasihi Yesus? Oh mengasihi Yesus. Pret lah saudara. Dulu saya punya teman saudara, 2 teman saya ini pacaran, dua-duanya saya kenal, baik pihak lakinya perempuannya saya kenal. Nah si laki-lakinya ini punya mama ya, ibunya. Itu saya ngeliat yang perempuannya kasihan loh saudara. Mamanya bilang begini, mohon maaf ya, yang lakinya ini gembel saudara, nggak punya duit, dia pelayanan doang, tapi hidupnya juga pas-pasan. Nah istri yang si pacar perempuannya ini punya usaha, ya sedikit lumayan lah dia. Dibilang kaya juga enggak, lumayan aja. Itu pacar prianya punya mama bilang gini, saya mau kontraknya di sini, suruh pacar lu yang bayar. Pacarnya bayarin terus. Ketemu sama saya, goblok bener sih. Saya mau kontrak di sini, saya mau beli rumah di sini, suruh pacar lu yang bayar. Perlu disambar petir ya model begini. Saya ngomong sama perempuannya, kasihan loh saudara. Saya udah kasihan sebenarnya, hati saya tuh kayak nangis loh ngelihat itu yang ngeluarin duit si perempuannya loh. Itu bukan duit saya loh, saya aja sedih loh ngeliat gitu. Saya bilang ke perempuannya, kalau boleh saya berpendapat, saya bilang, lu lebih baik putus dah dengan dia. Lu nikah mati lu di dalam gua singa lu, saya bilang. Mohon maaf ya yang bapak-bapak, pria-pria, kalau masak kayak mak gua dong. Gulanya 1/2 kilo. Lu nikah aja sama mak lu, jangan nikah sama anak perempuan, saudara ya. Nah beberapa, Abraham juga sama, anak papi dia, papinya kemana diikutin. Beberapa orang Kristen ya kayak gitu. Kalau kamu nggak dipisahkan, kamu nggak akan dewasa. Ada yang mohon maaf ya, papanya meninggal, kepahitan dengan Tuhan. Nah itulah saya bilang, orang Kristen beberapa tuh dipisahkan nggak terima. Tapi kamu mau terima nggak terima, ngerti tidak ngerti, ini akan proses akan terjadi. Kenapa? Yang pertama saudara harus tahu, kenapa Tuhan pisahkan seisi rumah. Kadang-kadang yang mimpin hidupmu bukan Tuhan, orang tuamu yang nggak ngerti Tuhan. Nah kalau hidup kekristenanmu nggak bertanggung jawab, mohon maaf ya, nyemplung semua ke neraka itu. Kenapa? Ya bukan papamu yang harus memimpin. Kalau dia, mohon maaf ya, saya ngomong begini sekali lagi disclaimer ya, bukan ngajakin berantem saudara, tapi firmannya ada loh tertulis demikian. Kenapa? Pernah terjadi sama hidup saya. Papa saya kalau nggak mati saya nggak akan kenal Tuhan, serius. Saya sekeluarga hampir semuanya Buddha semua, nggak ada yang kenal Tuhan. Dikasih firman Alkitab saya lempar, saudara. Alah nggak butuh firman, nggak butuh Tuhan, saya bilang. Saya butuh uang. Saya segila itu loh, saudara. Papa saya meninggal, blok, bingung saya. Kena masalah, mau lari kemana, bingung saya. Ya bukan saya mensyukuri papa saya meninggal dalam keadaan yang nggak kenal Tuhan. Ya sedih mah tetap ada, tapi ya sudah, hidup tanggung jawab masing-masing. Ya suka nggak suka kamu akan menerima itu, karena aturan Tuhan demikian. Kalau saya punya anak, saya pengen anak saya juga ke surga, tidak bisa, nggak bisa gandeng-gandengan, walaupun itu anak kandungmu sekalipun. Kalau saudara nggak ngajarin anak dengan benar, mohon maaf loh,
Nggak ngajarin Tuhannya siapa, bukan kamu bapaknya, emaknya adalah Tuhannya, bukan. Yang jadi Tuhan tuh tetap Yesus. Nah, kamu sebagai orang tua, ya bapak ibu sebagai orang tua, ngajarin, kenalin Yesus, bukan kenalin hati keinginanmu semata. Itu yang membuat terkadang keluargamu ataupun anak saudara nggak kenal suara Tuhan. Terlalu sering berisik orang tua, ngomong terus seperti Terah, sehingga Abraham nggak kenal siapa Tuhannya. Diajak, ayo keluar dari situ, ada bapak gue, kambing domba banyak, bapak gue kaya raya, Tuhan tuh siapa? Bahkan kita harus menghormati orang tua, Pak. Ingat saudara ya, seingat saya dulu waktu zaman corona ya, ada satu pendeta, satu ketua sinode ya, gereja besar bilang, kita harus taat dengan pemerintah. Itu betul saudara, nggak salah yang dia ngomong. Ya, tapi hari itu saya sampai hari ini bicara ya, saya nggak suntik. Hari itu semua pemerintah harus suntik, saya nggak mau. Demi kesehatan, enggak, saya sehat-sehat aja. Ya dengerin ya, beberapa pendeta bilang harus tunduk dengan pemerintah. Doa saya saudara, Tuhan, pendetamu ini pada ngomong harus tunduk dengan pemerintah. Tuhan ngomong apa nih? Dengerin saudara, kamu harus tunduk dengan pemerintah, tapi kamu harus lebih tunduk di atas segala pemerintahan. Siapa? Kerajaan sorga. Ayo, mau apa? Tuhan bilang, kamu betul harus tunduk dengan pemerintah, tapi kamu harus tunduk dengan pemerintah, segala pemerintah. Siapa? Kerajaan sorga. Kita harus menghormati orang tua, betul saudara. Tapi segala kepala keluarga itu Yesus, bukan kamu. Ya, ada amin saudara. Bisa terima firman kayak begini? Bisa diterima sekali lagi firman yang demikian. Kalau kamu taat dengan hormat kepada Yesus, nggak mungkin kita memberontak dengan papa kita dan ibu kita, nggak mungkin. Anak Yesus nggak pernah ngajarin itu. Beberapa orang dipisah, nggak terima. Tuhan bilang, ayo anakmu bawa ke sekolah minggu. Ya saudara bawanya ke tempat lain. Nah itu kadang-kadang, mohon maaf ya, orang tua bisa menyesatkan anak-anak. Nah nanti saudara bilang, oh saya pengen anak saya takut akan Tuhan dari Hong Kong. Ibadah aja kamu nggak bawa, mau takut Tuhan dari mana? Bapak mamanya aja kagak takut Tuhan, mau anaknya takut Tuhan. Sama kayak orang tua ngerokok, saya pengen anak saya nggak ngerokok. Itu banyak yang kayak begitu. Dia bilang, boleh tabok muka saya kalau anakmu nggak ngerokok. Saya bilang, saya sampai ngomong gitu ke teman saya bilang, boleh lu tabok muka saya bilang, kalau anakmu gede nggak ngerokok. Saya bilang, kenapa? Ngeliat kelakuan lu. Saya bilang, dulu saya punya sepupu saya ini pelayanan di Pademangan. Saya baru tahunya 2 tahun yang lalu. Nah karena dia tahu saya pengkhotbah, saya dipanggil papahnya om saya. Ya papa saya punya adik, panggil saya, ngobrol. Gimana sekarang kegiatanmu apa? Oh saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang, oh khotbah dong. Iya. Sekolah teologis? Belum. Saya bilang, sekolah lah di Malang bla 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 gitu. Ya baguslah kalau kamu jadi Kristen yang menekuni. Dia tahu saya itu dari Buddha. Saya tinggalin agama saya yang lama, saya pilih Yesus. Nah terus karena anaknya juga dengar cerita itu, dia bilang, kok hamba Tuhan sekarang? Iya, saya bilang. Khotbah? Iya. Saya dulu sempat pelayanan loh kok. Di mana? Saya bilang. Di gereja di daerah Pademangan, di daerah Jakarta Utara. Loh, di gang berapa? Saya coba nge-track saudara. Ini. Pelayanan apa? Saya bilang, saya main piano.
main keyboard atau piano lah, lupa saya. Berarti minggu ini pelayanan dong ke sana. Oh, udah nggak lagi kok. Loh, kenapa? Karena papa saya nggak boleh suruh saya pelayanan. Loh, kamu percaya Yesus gak? Saya bilang gitu. Percaya. Tapi papa mau gimana kok? Nah itu. Anak-anak Tuhan kalau ditantang dengan namanya hal yang demikian, mundur rata-rata. Nanti kalau ditanya, punya iman? Punya dong. Diusir 2 kali, nangis. Ya kayak kemarin jemaat TikTok. Saya ikut Yesus, diusir. Terus kenapa? Cengeng, mau nangis. Ikut Yesus saya bayar harga. Jangan lo 2 kali, saya 4 kali diusir. Sampai hari ini tetap tak kerjakan semua yang menurut Alkitab harus dilewati, saya lewati. Baru 2 kali, tambahin lagi 3 kali saya bilang diusir lagi. Jangan cengeng saudara, ikut Yesus. Saya bilang buka firman ini, nggak dibuka ya itu perlu 10 kali lagi diusir. Saya bilang jangan 2 kali lagi, 10 kali lagi perlu diusir itu. Kenapa? Malas bacanya. Itu tinggal buka ayat loh, bukan saya suruh baca Alkitab loh. Tinggal buka ayat, 3 ayat buka, males. Nah itu orang Kristen tuh, mohon maaf loh. Perlu diusir, tambahin 10 kali itu sebenarnya. Kadang-kadang gemes ngeliat orang Kristen yang di mana, saudara. Tinggal buka ayat. Saya nggak suruh dia baca Alkitab. Buka ayat. Ayat tuh cuma 3 biji. Tinggal 3 ayat doang. Nggak susah. Tadi buka. Gimana mau iman bertumbuh, saudara? Firman itu bukan ya perlu kita pahami, perlu ngeresap, perlu ngeremak dalam hidup. Kalau baca aja enggak, gimana mau masuk, saudara? Mau ngerti firman, mau iman terbangun dari mana? Yang ujungnya nanti diusir 2 kali, kecewa dengan Yesus. Padahal firmannya ada tertulis. Barang siapa mau ikutin aku, ya. Tadi di ayat yang ke-37 ya. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak di hadapan Tuhan. Lah Abraham gak layak. Bapaknya mulu yang diikutin. Terah itu penyembah bulan dan bintang, saudara. Nah, dengar baik saudara, pemisahan ini akan terjadi bagi kita yang serius dengan Tuhan. Pada akhirnya kita tahu cerita tentang Abraham, dia jadi bapak orang beriman. Tapi prosesnya kan kita nggak tahu. Yang dia ngomongin cuma dia punya iman loh, dia punya iman loh. Tuhan tunjukin suatu tempat yang dia nggak tahu, dia ikutin kata siapa langsung diikutin. Enggak, prosesnya nggak demikian. Nah ini yang Bapak Ibu harus dengar kisah aslinya. Bahwa Abraham awalnya nggak ikutin. Sekali lagi ya, kita ngomong begini bukan lebih hebat dari Abraham, bukan. Kita belajar dari beliau. Ya sebagai bapak orang beriman itu bagaimana terjadinya? Apakah langsung jadi bapak orang beriman, jadi orang yang taat, nurut? Enggak. Nah, saya menghimbau tuh Bapak Ibu harus mengerti. Kalau misalnya kita gagal dalam mengikuti Tuhan, jangan putus asa, jangan marah, jangan saudara itu langsung menyerah, saudara. Ingat Abraham juga pernah gagal. Nah kalau saudara namanya dipimpin Tuhan dengan yang tidak dipimpin Tuhan, hidupmu nggak punya cerita tentang Tuhan. Udah itu aja yang kamu harus tahu. Ya sekali lagi saya ulangin, ini penting saudara. Kalau hidupmu dipimpin Tuhan dengan tidak dipimpin Tuhan, kita akan bisa bercerita tentang Tuhan banyak hal. Artinya kamu hidup dipimpin Tuhan. Nah kalau kamu jadi orang Kristen 10 tahun 20 tahun, ya saya pernah sembuh aja sih dari Tuhan, udah itu aja. Nah nggak ada perjalanan dengan Tuhan. Artinya apa? Ada hal yang kamu harus pisahkan dari di hidupmu sendiri. Apa Pak penghalangnya? Ya nggak tahu, kamu cari tahu sendirilah. Nah orang, mohon maaf ya, kita kalau misalnya sudah dalam pernikahan, ingat saudara, ya khususnya laki-laki, dengerin makmu mulu tuh apa saudara ya. Ya kalau nggak siap nikah jangan nikah lah.
Kadang-kadang ketemu yang kasus kayak begitu. Saya punya adik rohani juga model begitu. Mak gue ngomong gini, mak gue ngomong gitu. Ikut mak lu aja sono, saya bilang. Ya kalau mak lu mati ke kuburan lah sekalian, saya bilang. Pindahlah rumahmu ke kuburan sekalian. Ya, mak lu bukan juru selamat, saya bilang. Ya saya punya adik rohani tak kerasin tuh. Kenapa? Mak lu butuh Yesus, saya bilang. Kamu sebagai anak Tuhan dengerin Tuhan, bukan makmu lu, saya bilang. Makmu ngajarin yang nggak bener kok diikutin, saya bilang. Saya dulu waktu mama saya masih sembayang ya, mama saya pernah bilang sama saya, kamu sembayang papamu lah. Oh saya nggak mau, saya bilang. Tapi saya ngomongnya baik-baik saudara. Nggak bisa mah, saya sudah Kristen, saya pilih Yesus. Saya udah nggak bisa ngelakuin hal-hal yang demikian. Ada orang Kristen bilang gini, nggak apa-apa, pegang aja yuk. Lu aja pegang, saya emang enggak. Yesus nggak pernah ngajarin itu soalnya. Kalau Yesus bilang sembayanglah, makanlah buahnya, oh saya makan tuh. Nggak ada ya begitu, di larangannya ada. Janganlah menyembah roh dunia orang mati. Udah jelas firmannya. Ya. Kasihilah yang hidup, bukan yang mati. Ya, dulu mati nggak pernah dibawa jalan-jalan, giliran udah mati bawain babi, kerbau, ya. Kasih makanan buah apel yang mahal-mahal, saudara. Waktu hidupnya boro-boro, saudara. Kasih makannya bubur juga, bubur basi, saudara. Nah itu kenapa? Itu ajaran yang terbalik, saudara. Ya, yang dipimpin oleh berhala. Kalau dipimpin dengan Tuhan, saudara memberikan terbaik tuh waktu hidup, bukan waktu mati, saudara. Ya, beberapa saya dengar, dipotong kerbau ya, sampai ngutang ke bank, kenapa? Demi kuburan, saudara. Nah itu terbalik, dipimpin berhala tuh begitu. Kalau dipimpin Tuhan nggak demikian. Ya saudara bisa memberikan yang terbaik, istri, suami, anakmu, masa hidup, bukan masa udah mati, saudara. Itu yang pertama. Pemisahan bagaimana Pak orang tua. Nah Abraham waktu dipimpin papahnya nggak ada Tuhan, diem Tuhannya. Lihat tadi kembali dalam Kejadian 11 ayat 30 ya. Ya Sarah itu apa? Mandul ya, udah mandul dipimpin Terah lagi. Nah itu yang repot, udah bermasalah, otakmu mimpin. Lalu Terah membawa Abraham, bukan Abraham bawa Terah. Karena Abraham dapat firman Tuhan, keluar dari tempatmu, pergi ke tempat yang kutunjukkan. Artinya Abraham harus bawa Terah. Kenapa? Ada firman Tuhan, kekuatan Abraham harusnya. Malah terbalik, Terah bawa Abraham. Nah, beberapa orang Kristen pengen punya iman, pengen pulih, pengen namanya mengalami kesuburan, hilang dari kemandulan. Kamu dipimpin orang lain. Nah ini bukan Tuhan yang mimpin, repot saudara. Saudara kalau nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana kedagingan, mana berhala, mana adat istiadat, repot saudara. Itu kan membuat kita muter panjang lebar dan ujungnya saudara yang capek. Ya, saya merasa gagal berkali. Bagus kalau tahu kita gagal, ya udah. Yang penting tahu kegagalannya di mana, perbaiki di sana. Ya, saya nggak namanya membilang sesuatu itu tuh hal yang buruk, bukan saudara. Lebih buruk lagi kalau kita ini nggak tahu kegagalan kita, itu yang paling bahaya sebenarnya. Kalau kita tahu kegagalan kita di mana, ya perbaiki di situ. Hidupmu akan berubah pasti. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin. Serius, kegagalan itu bukan sesuatu yang membuat hidupmu itu akan hidup tragis sebenarnya. Yang penting tahu letak kegagalan di mana, jangan diulangin di sana, diperbaiki. Hidupmu akan berubah itu. Dengan Tuhan pasti berubah. Ya kalau saudara masih nggak tahu, wah kegagalan saya di mana, nah itu yang repot. Serius, saya hidup dalam Tuhan itu mempelajari ya bagaimana kegagalan saya. Oh kegagalan saya sini, pala batu saya di sini, kesombongan saya di sini, saya perbaiki. Saya gagal tuh puluhan kali saudara, puluhan. Saya nggak bisa cerita itu semua karena nggak semuanya saya ingat. Puluhan kali saya ikut Tuhan tuh gagal. Kenapa? Membuat saya tuh muter dan ujungnya saya harus menyerah juga. Kenapa? Ya dia yang Tuhan kok. Kalau proses ini dia kasih,
kamu keras kepala, marah-marah mulu dan lain sebagainya, didiemin sama Tuhan. Sampai kamu nyerah, sampai kamu benar-benar namanya mau mengikuti. Dia nggak akan namanya, ayolah nak, ikut gue lah nak. Dia nggak begitu. Sepengalaman saya ikut Tuhan tuh nggak begitu dia. Dia nungguin kapan lu mau sadar. Akhirnya saya yang sadar, Tuhan dia, saya yang salah Tuhan. Ayolah Tuhan, kita jalan kembali. Dibilang malu ya malu, tapi kan Tuhan nggak pernah mempermalukan kita, ya amin saudara. Ya dia nggak mempermalukan, dia tunggu. Udah selesai marahnya, tantrumnya udah kelar tuh. Ngambekannya udah kelar, belum, terusin. Ya, beberapa orang kalau tantrum nangisnya didiemin saudara. Betul kan? Tuhan juga begitu saudara. Jangan dibikin nanti, ayolah Tuhan ngerayu-ngerayu kita. Siapa kita? Yang butuh keselamatan Bapak Ibu, bukan Tuhan. Tuhan Yesus sudah selamat, hidup kekal selama-lamanya. Dia sang firman, bla 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 dan sebagainya. Ya, ada amin saudara. Nah, kembali dalam firman-Nya ya. Yang pertama ingat ya, Bapak Ibu sebagai orang tua harus ngerti firman. Kalau enggak kamu akan menyesatkan anakmu sendiri, nggak kenal dengan Tuhan. Mustahil orang tua, mustahil keturunanmu bisa takut akan Tuhan kalau papa mamanya nggak takut Tuhan. Ya, kemarin saya ketemu satu anak, saya melihat waktu dia kecil, wah ini orang rohaninya, anaknya luar biasa, naik. Tapi saya melihat orang tuanya nggak cukup namanya hidup takut Tuhan, karena semuanya pakai otak, pakai logika, pakai ini, pakai itu. Saya nggak bilang kita ini nggak perlu logika. Tapi seringkali yang berlogika malas berdoa. Heran kan, punya otak tapi malas berdoa. Itu bagi Tuhan kayak nggak ada otak sebenarnya. Ya saya ulangin ya. Seringkali yang berlogika malah malas berdoa. Katanya punya otak tapi malas berdoa. Di hadapan Tuhan kayak kamu tuh nggak punya otak sebenarnya. Kenapa? Udah tahu punya otak tapi nggak berdoa. Merasa punya otak tapi malas berdoa, kan aneh. Nah, saya nggak punya otak mungkin. Ya saya rajin berdoa. Ya kenapa Pak? Karena saya tahu saya nggak mampu menjalani hidup ini. Nah saya berdoa, Bapak Ibu yang merasa punya otak ya berdoalah gitu. Otak mau dipakai gitu. Pak nyinggung aja pekerjaannya Pak, biarin aja disinggung. Ya lihat sekarang Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Nah ini mana nih? Saya tadi kembali dulu deh 11.30 32 dulu ya. 11.32. Umur Terah ada 250 tahun lalu mati di Haran. Ingat ya, Tuhan nggak pernah suruh ke Haran. Yang bawa ke Haran Abraham itu siapa? Si Terah. Terah mati ya, Terah metong. Baru lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham setelah Terah mati. Dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya ingat ya tadi Matius 10. Kenapa Tuhan itu memisahkan orang seisi rumahmu? Kadang-kadang orang seisi rumahmu nggak kenal Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pisahin, bukan namanya dipisahkan selama-lamanya, bukan saudara. Dipisahkan itu supaya kamu belajar kenal Tuhan. Kalau kamu bergabung sama orang ya ataupun orang tua yang nggak kenal Tuhan, seringkali rohanimu itu akan terhambat. Ya ingat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Ya dengan pasanganmu yang tidak seimbang. Itu bukan hanya ngomongin pacaran saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya di situ nggak hanya dibilang lu jangan pacaran sama yang bukan non Kristen, bukan begitu saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Artinya walaupun Kristen sama Kristen tapi kepercayaannya berbeda, saudara, tingkat keyakinannya berbeda, hati-hati juga. Ada banyak juga orang yang masih Kristen terlibat dengan kegelapan. Ya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dengan kedurhakaan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saya mau sampaikan saudara ya,
Kamu pilih Kristen, belum tentu selamat loh. Karena Tuhan gak bawa agama. Ke bumi ini gak bawa agama. Tuhan itu ngajarin jalannya dia. Untuk supaya kita mengikuti semua kehidupan sama seperti Kristus telah hidup di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 6. Di kata percaya itu ada perilaku kita harus segambar dengan Tuhan. Nah, bagusnya Yesus ngapain? Kasih contoh ke hidup manusia. Apa itu Kristus? Siapa itu Yesus? Siapa itu juru selamat? Bagaimana kita harus mengampuni? Yesus kasih semua gambarannya ke dalam hidup kita sebagai manusia. Dia nggak cuman yang di Allah yang di sorga kayak ke zaman Musa. Tulis ya 10 perintah Allah, bla bla bla. Allahnya pernah turun nggak? Nggak pernah. Ngasih contoh nggak? Tidak pernah. Cuman di sorga 10 perintah Allah, jangan punya Allah ya di langit, di bumi, di bawah bumi, lautan, bla bla bla. Ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, bla 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 bla. Allahnya pernah nunjukin? Tidak pernah. Pada masa itu tidak pernah. Cuma nyuruh aja. Yesus hadir, si Sang Firman, Allah yang sama. Kali ini bukan ngasih perintah, ngasih contoh ke kita. Dari dalam perjanjian lama sampai baru ya, Allahmu ini nggak pernah bilang masuk agama gua selamat lo nanti. Nggak ada ayatnya. Mau lama baru nggak ada. Ya jadi pertobatan itu penting. Ya ada amin saudara. Ingat saudara, saudara jadi orang Kristen hati-hati dengan orang seisi rumahmu dulu. Bukan kita mencurigai. Ini bapak gue nih terah bukan gitu saudara ya. Ya lihat, saya adalah keluarga saya ngomong nggak apa-apa pegang, oh saya nggak mau saya. Walaupun kamu lebih tua dari saya nggak akan ikutin kamu saya akan ikutin firman. Lu mau musuhin gue silakan juga. Lu nggak mau ngundang gue ke rumah lu juga nggak apa-apa. Nggak akan mati hidup saya cuma masalah kayak ginian. Saya akan mati justru kalau nggak ngikutin firman. Ya di ayat pertama Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Tuhan setelah apa? Pemisahan. Nah kalau saudara namanya setelah ikut Yesus kok teman saya sedikit, nggak usah heran. Pak kenapa ya kok jadi berselisih paham? Nggak usah heran. Pak keluarga saya kok jadi kayak bertentangan gini Pak dengan mertua bla bla, nggak usah heran. Yang penting firman Tuhan kamu dengar. Jangan saudara berukun bersama ya. Tuhan ngomong apa? Gak ada tuh namanya Tuhan. Nah itu bermasalah rohanimu justru. Yang penting malah dianggap nggak penting, yang nggak penting malah penting. Ini yang repot saudara. Nah tadi saya dengar satu pengkhotbah ngomong bagus sekali. Di akhir zaman orang yang tidak benar dianggap ataupun juga di dalam Tuhan kita membenarkan orang tidak benar dan itu jadi penerimaan. Tapi orang yang benar ya menegur semua yang tidak benar dianggap dosa. Ini malah terbalik sekarang. Saya pikir itu juga betul omongan itu. Sekali lagi saya ulangin ya. Ada orang nggak benar ngelakuin dosa diterima. Yang tidak benar ini dengan Tuhan dia dibenarkan. Ya, tapi orang benar tegur yang tidak benar malah dianggap dosa sekarang. Malah dianggap gak bener. Ini yang repot saudara. Nah kalau model kayak begitu nggak usah gereja saudara. Kemarin saya mimpin rapat saya tegorin orang tua di dalam saudara, yang banyak yang lebih tua dari saya. Saya bilang kalau kita kuliah tanggung jawab dong. Saya mohon maaf ya, saya bilang saya harus tegas, saya bilang. Di situ banyak bapak-bapak, ibu-ibu saudara. Ada banyak hal yang nggak bener loh kita dalam komunitas ini, saya bilang.
Saya masuk komunitas ini, saya bilang. Saya sekolah untuk supaya benar. Kalau saya masuk ke sini ngelihat yang nggak benar, terus-terusan nggak benar, mending saya nggak usah sekolah, saya bilang. Diem semua langsung. Buat apa gitu? Kalau semua ketidakbenaran dianggap kayak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa tuh, saya bilang. Enak bener, saya bilang. Termasuk dosennya saya marahin. Jangan bilang nggak apa-apa, tegur dong. Mau ngomongin nanti cara halus kayak cara 4 mata, terserah mau ya 1000 mata kayak maunya. Harus bener. Kekristenan tuh harus bener. Ya kalau semua yang tidak benar itu dimaklumin terus menerus dengan namanya tidak ada perubahan, nggak bener itu namanya. Karena kita menyembah Allah yang benar. Dia adalah jalan kebenaran. Kecuali Yesus bilang, aku ini Allah yang tidak benar. Ya udah kita ramai-ramainya nggak benar. Sebab kita menyembah Allah yang tidak benar juga. Tapi firman-Nya bilang apa? Yesus, akulah jalan kebenaran. Ya, amin saudara. Anda nggak berdoa itu nggak benar, udah itu. Nah terus saudara biarkan itu, nggak benar itu. Terus saudara bilang, oh saya dikasih Tuhan, mimpi kamu. Baca coba Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya, jadi perlu kita mengasihi Yesus. Perlu kita berdampak, punya kebenaran yang kita sudah ketahui, implementasikan, jadikan itu dalam kehidupan kita. Dari kebenaran itulah, itu lambang kasihmu kepada Tuhan. Dan saya percaya yang kayak begini dikasihi Tuhan dengan dahsyat. Ada amin. Ya, setelah namanya Tuhan berfirman di ayat yang pertama, Tuhan bilang apa? Pergilah ke tanah yang ditunjukkan. Ya, dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergi dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat ayat 7. Ayat 7. Ya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan telah menampakkan diri kepadanya. Dengerin ya, saya harus cepat ini karena muternya kelamaan. Nah, Tuhan di ayat pertama bilang pergi dari negeri bapakmu. Dia pergi. Setelah pergi di ayat 7 Tuhan bilang apa? Ya nanti baca sendiri di rumah. Ayat 2 sampai 6 baca. Ya, saya berdoa Bapak Ibu jangan, wow bagus khotbahnya. Cuma bagus tuh buat apa saudara? Kalau saudara sendiri benar-benar nggak menghidupi apa yang diperintahkan, baik lewat firman, baik juga lewat saya, untuk mendorong Bapak Ibu kenal Tuhan. Buat apa kalau dibilang bagus Pak, bagus, seminggu juga lupa. Ya baca makanya firman ini 2 sampai 6 baca. Di ayat 7 Tuhan ngapain? Nampakin diri. Setelah ngapain Pak? Kerjain tuh tugasnya Tuhan. Dikerjakan baru firman muncul yang kedua. Nah kita nih sebagai manusia pengennya, Tuhan ini kemana ya Tuhan? Ke Semarang. Semarangnya di mana? Belum jalan udah nanya duluan saudara. Ya. Ongkos gimana Tuhan? Ongkos Tuhan. Yesus di sorga geleng-geleng kepala. Kadang-kadang Tuhan bilang, nabur nak, duitnya mana Tuhan? Jalan juga belum, udah ngomongin duit. Kita ini kalau kayak gitu otak kita encer saudara. Ya beberapa kita itu kalau disuruh Tuhan, duit mana Tuhan? Duit dulu Tuhan. Nanti aku akan berkati kamu ya. Berikan perpuluhan. Berkati dulu baru saya perpuluhan Tuhan. Nah itu repot. Kita kalau ngomongin yang kayak gitu encer, malah ngajarin Tuhan. Harusnya gini Tuhan. Lo kalau nggak bisa jadi Tuhan, biar gue yang jadi Tuhan. Ya ngambek kan maksudnya. Ya kerjain dulu dong, jalan dulu.
Setelah jalan, Tuhan baru nampakin diri. Ini loh tempatnya, nak. Ya, kenapa sih kita dipisahkan? Supaya kamu ditunjukkan ya di mana kamu harus berada, di mana kamu harus menaikkan tingkatan level rohanimu. Nah, kalau kamu ngikutin, rohanimu nggak akan sama. Segitu aja. Mohon maaf ya, saya bukan menghina Basaro. Ada orang Kristen Basaro di 10 tahun kemudian di. Wah, ini males orang ini, males ini pasti. Ya, saya pernah bertemu dengan berbagai hal lah orang Kristen. Ketemu lagi. Ya, saya bukan menghina Basaronya ya. Sekali lagi ya, karena itu nggak boleh, itu karunia. Basaronya di. Wah, ini males, nggak pernah berdoa ini orang. Kalau sering berdoa, karunia rohmu itu akan nambah dan diperlengkapi dengan Tuhan. Ya. Saudara orang Kristen, ya saya cuma taunya Yohanes gini Pak. Ya, ada satu orang Kristen juga taunya Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya. Ayat itu aja yang dia tahu. Ketemu berapa tahun, ayat itu lagi yang diomongin, pusing saya. Ayat tuh ada ribuan loh. Kenapa yang cuma dihafalin cuma satu ayat? Ketemu berapa tahun, ayat itu lagi, haleluya. Artinya males. Saya ikut Tuhan, nggak pernah rohani saya di tempat yang sama, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan akan terus bawa kita naik. Dan akan namanya saudara punya pengertian. Kalau saudara ikutin perintah yang melalui khotbah yang saya naikkan, melalui pimpinan Roh Kudus, hidupmu akan berubah. Tapi kalau hidupmu sama, Pak, pergumulan saya begini-gini terus, ya otakmu harus dibuang, pisahin dulu pikiranmu itu. Kenapa? Batu soalnya. Soalnya beberapa orang Kristen yang dengerin dan lakuin apa yang saya sampaikan melalui firman, melalui khotbah, beberapa DM saya, Pak, saya ngalamin gini, Pak, saya ngalamin perubahan. Tuh, mereka bisa ngalamin. Bapak suruh saya berdoa begini, saya ngadep Tuhan, saya berdoa Pak, begini, terjadi mujizat ini. Tuh, mereka bisa ngalamin. Artinya apa? Tuhan nggak pernah membawa tempat yang sama. Pak, saya bergumul Pak, apa jodoh mulu Pak, 3 tahun jodoh lagi Pak. Bergumul apa setahun, pekerjaan Pak, tahun depan pekerjaan lagi Pak. Ini kalau dagingmu sombong nggak dipisahkan, ya gitu aja terus. Sama kayak Abraham, belum mati tuh si Terah, nggak akan pindah tempat, di Haran terus. Pak, saya dipukulin suami terus Pak. Ya berubah, kamu berubah dulu, jangan nuntut suaminya dulu. Suamimu udah kesetanan, yang bisa ngalahin setan cuma Yesus, bukan otak mulutmu yang cerewet itu, bukan. Alah, gue lapar, dia boleh ditabokin tambah kenceng, belepak. Ya kalau udah kesetanan, lawannya tuh harus Yesus, bukan mulutmu, bukan otakmu, bukan maki-makimu, bukan namanya ngancem-ngancem. Makin kesetanan biasanya mereka. Ayo, betul apa betul saudara? Ya, jadi yang pertama tadi, Terah pisah. Baru Tuhan tunjukin. Nah, setelah saya pisah dengan orang tua saya, Tuhan tunjukin banyak hal. Bagaimana saya hidup dalam pemulihan yang ajaib dengan Tuhan. Lalu bagaimana Pak? Ngalamin itu dulu saya. Lihat sekarang lompat ke ayat 10. Ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Yang kedua ini kamu harus tahu. Kamu boleh baca nanti di pasal 12 sampai habis. Di sini Abraham kelaparan, pindah ke Mesir, lambang dosa. Dia diberkati dia malah mengalami kekayaan. Di mana? Di Mesir. Bukan tempat di mana Tuhan tunjukkan. Belum diberkati di situ.
Tapi herannya, saya menemukan bahwa dia pergi ke Mesir, bukan Tuhan yang suruh. Nah, sejak dia pergi ke Mesir, tidak ada satupun ayat mengatakan Tuhan berfirman, berhenti, bless. Nggak dengar suara Tuhan lagi. Hilang. Kenapa? Ingat, tempat di mana kamu berada, kota, bangsa, desa, pelayanan, semua itu ditentuin Tuhan. Kamu seenak-enaknya pergi, oh di sini susah, ya di sana aja PK-nya lebih besar, wah pelayanan di Jakarta, sampai ada yang berantem saudara di salah satu gereja besarnya. Saya maunya ditempatin di Jakarta, saya nggak mau di kota-kota. Berantem saudara. Ya nanti pilih saya ya, biar saya yang pelayanan di Jakarta. Disogok saudara. Saya dengar saudara dari beberapa jemaat pelayanan ngomong begitu. Disogok, ya yang voting disogok. Pilih saya harus di Jakarta loh. Ya karena Tuhan suruh saya Jakarta. Ya kalau pilih saya hidupmu akan makmur. Wis ya. Beras tiap bulan tak kirim. Disogok. Ya beberapa penatua begitu kelakuannya. Ya terus orang tua ini ngomong sama saya, mau jadi apa nih gereja kayak begini. Hati-hati saudara. Suatu hari ada orang TikTok dari Surabaya pindah ke Cikarang. Kenapa? Bisnis di Cikarang hancur sampai berhutang-hutang. Nah terus dia cari khotbah, dia lihat TikTok itu, ini kata dia ya, bukan kata saya ya, saya cuma dengar dari dia ngomongnya begitu. Saya lihat TikTok tuh khotbahnya nggak ada yang bener lah katanya. Ini kata dia ya. Saya lihat scroll, alah khotbah kayak gini, alah. Berhenti di khotbah saya. Loh, kok ngomongnya keras begini katanya. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Wah ini namparin saya katanya. Akhirnya dia hubungin saya. Terus saya bilang, yang nyuruhmu ke Cikarang siapa? Ya itu Pak, kesalahan saya Pak. Dari situ saya kehilangan rohani saya, kehilangan kepekaan saya, kehilangan ketajaman rohani saya. Kembali saya bilang, melayani di tempat di mana Tuhan tunjuk, bukan di situ saya bilang. Akhirnya dia dengar khotbah saya tentang Rut. Ya Rut tuh ke Moab. Sejak dia di Moab hancur berantakan semua. Ingat ya, hei orang Kristen, kamu jangan berpikir oh Tuhan menyertai. Tuhan punya rancangan, artinya ada penetapan kamu tuh di mana. Saya harusnya ke Taiwan kalau saya punya mau kerja di sana. Tapi Tuhan netapkan saya di mana? Di Indonesia. Saya pernah ditawarin Semarang, pengen dibelikan rumah saudara. Sama seseorang pelayanan, tak beliin rumah di Semarang, pindah ke sini, saya nggak mau. Saya di Jakarta ngontrak loh. Ya, tergiur gak? Ya, tergiur lah. Tak beliin rumah di Semarang, pindah ke sini, nggak mau saya. Tuhan suruh Jakarta, nggak suruh ke sana. Tapi kan di sini tak beliin rumah, makan rumahmu sana. Nanti kalau Tuhan udah bangkrut di Jakarta, dia nggak mampu biayain saya hidup, saya bilang saya pindah ke Semarang. Nyatanya Tuhan kita ini nggak pernah bangkrut kan gitu. Dia hidupin saya sampai hari ini. Kalau Tuhan nggak sanggup membiayai hidup saya, ya tapi indah saudara. Saya hidup dengan Tuhan ya ada realitanya juga. Tuhan kau suruh aku melayani, aku layani. Cukupin semua hidup saya. Enggak, kalau aku melayani, biayanya nggak sanggup, nggak usah suruh saya pelayanan. Ya, saya ngomong belak-belakan aja saudara. Hidup perlu uang, memang betul saudara. Tapi saya nggak jual iman saya gara-gara uang. Sampai hari ini Tuhan nggak pernah namanya mempermalukan soal ekonomi. Nah beberapa orang Kristen ya berhutang sampai mempermalukan keluarganya. Kenapa? Ada yang salah dengan kekristenanmu itu. Kalau tepat kita ngikutin Tuhan punya mau, dia bertanggung jawab kok.
Kalau dia nggak bertanggung jawab, ya saya pindah, saudara. Yang ngikutin manusia aja udah, nggak usah ikutin Yesus gitu. Tapi faktanya Yesus bertanggung jawab. Ya, Roma 10 ayat 11, orang percaya tidak dipermalukan. Ya, yang percaya katakan amin. Kalau saudara hari ini misalnya bermasalah, bergumul, perbaiki saudara. Ya ingat, pisahkan semua. Wah, ini saya ini terlalu sombong, pisahin kesombonganmu. Ya, buang jauh-jauh. Kalau nggak kamu akan mati dengan kesombonganmu itu. Ya, Abraham pergi ke Mesir. Sejak itu ngapain dia? Berantem. Nah, dengar baik saudara. Beberapa orang berbisnis, ya, tinggalin suara Tuhan. Beberapa orang berbisnis, tinggalin persekutuan doa. Beberapa orang berbisnis cari uang, ya, tinggalkan jam doanya. Beberapa orang cari uang, tinggalin keluarga terlalu lama. Yang kedua yang harus kamu pisahkan adalah bisnis. Hati-hati. Lihat ayat pasal 13 ayatnya yang ke 14. Ini kalau nggak salah ya. Langsung aja lah, soalnya panjang nih ayatnya. Kalau diurutin ke ayat 5, ayat pertama lama. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu. Ya, bacanya sendiri nanti di rumah. Saya mau jelaskan langsung. Setelah Lot berpisah dengan Abraham, baru Tuhan ngomong, lihat sekelilingmu, aku akan berikan semua. Kembali dia ke mana? Tanah Kanaan. Nggak usah jauh-jauh ke Mesir. Kenapa? Lapar, mikir kan, otak, pakai otak pasti. Tuhan tunjukin tanahnya tanah kelaparan. Pergilah ke Mesir, nggak ada Tuhan. Saudara, orang bilang, wah, orang yang nggak ada Tuhannya bisa apa diberkati dan kaya raya? Abraham juga kaya di Mesir. Nggak ada Tuhannya dia juga kaya. Ingat, setan juga bisa kasih kekayaan kok. Tapi dengar baik ya, tapi setan tidak mungkin mengarahkan hidupmu itu dekat dengan Tuhan. Mustahil, saudara. Ya, berpisah dengan Lot, Tuhan baru berfirman. Kenapa? Rekan bisnismu, hati-hati. Ada orang tanya sama saya begini, Pak, bagaimana bisa tahu Pak di kota mana kita harus tinggal dan berbisnis dengan siapa? Simple, saya bilang. Kalau di kota di mana kamu di situ rohmu hidup, rohanimu mulai terbangun, saya bilang itu tempat yang tepat. Itulah tempatnya, saya bilang. Nah, kalau kamu ketemu teman rekan bisnis yang mabok-mabokan, pulang malam, hati-hati. Kamu perlu berpisah dengan model kayak gitu. Ingat ya, ikut Tuhan tuh kadang-kadang mungkin keuanganmu harus berkorban. Ya, mungkin kamu bisa kehilangan uang, tapi ingat, kamu nggak akan kehilangan keselamatan. Ya, kalau kamu namanya kehilangan, masalah kita ini takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan keselamatan, saudara. Ingat ya, rekan bisnis, hati-hati. Saya punya teman beberapa ya. Nah, suatu hari saya ditawarin, saudara, Pak, pegang perusahaan saya mau Pak? Nggak mau, saya bilang. Tak gaji besar Pak? Nggak mau, saya bilang. Kenapa nggak mau Pak? Saya udah punya tanggung jawab pelayanan Pak, saya bilang. Kalau saya pegang perusahaan Bapak, ini semua akan hilang, saya bilang. Yakin Pak? Yakin. Nggak mau uang Pak? Siapa yang nggak mau uang, saya bilang. Semua mau uang. Tapi saya harus memperjuangkan keselamatan. Dia geleng-geleng kepala dengan tawaran dia yang ya bagi saya itu sangat menggiurkan lah sebenarnya. Tapi saya udah menyadari, saya berkali-kali udah gagal. Saya nggak mau kegagalan saya itu terus berulang. Ya, saya datang ke satu kantor di perusahaan
pembangunan, saudara. Yang bangun jalan tol, ya saudara tahu ya, perusahaan itu perusahaan besar, dipakai pemerintah Indonesia. Dan itu uangnya nggak mati, saudara. Gaji pokok ke saya udah besar. Dan dia minta saya bilang, nah saya bisa masuk ke perusahaan itu karena ada yang hire saya. Jadi ada seseorang punya pacar, nah papahnya itu salah satu pejabat, kenal lah pejabat-pejabat Indonesia. Nah waktu itu saya butuh kerjaan dan saya ditawari dengan akses yang sangat mudah. Ya saya bawa CV saya, diterima kerja. Saya diterima kerja, dia bilang, saya cuma tanya satu hal, saya bilang. Ya pertama saya bilang, gaji saya gimana? Dia proof gak? Oke, gak masalah gaji segitu, dia bilang. Saya minta cukup besar. Terus yang kedua saya bilang, minggu kerja apa enggak? Saya bilang, minggu Bapak harus kerja Pak. Saya langsung bilang, mohon maaf saya kayaknya nggak bisa menerima pekerjaan ini. Loh kenapa? Saya harus ibadah. Dan HRD-nya bilang, ya terserah Bapak. Bapak mau terima apa enggak, di tangan Bapak. Di tangan saya. Saya nggak banyak mikir, langsung saya bilang terima kasih untuk kesempatannya, bla bla blanya, terima kasih. Akhirnya saya mundur dengan baik-baik pastinya. Kalau minggu saya bilang saya nggak bisa, saya pengen ibadah. Ingat ya, saya juga dulu pernah minggu itu cari uang mati-matian di hari Minggu. Beberapa orang berkorban cari uang. Ingat saudara, saya percaya, saya meyakini hal ini. Saya mungkin kehilangan uang banyak saudara. Saya kehilangan uang tuh banyak sebenarnya. Ikut Tuhan itu banyak. Beberapa tuh saya rugi besar saudara. Tapi saya cuma punya yakini satu hal. Saya bilang, Tuhan, mungkin hari ini saya berdarah-darah, saya bilang itu. Tapi saya nggak tahu hari esok saya itu bagaimana. Saya memisahkan mana cari uang, mana cari Tuhan. Bukan berarti kita ini cari Tuhan terus, kerja enggak, bukan saudara ya. Kerja memang perlu kerja. Tapi kalau itu bentrok dengan kita mencari Tuhan, udah. Online aja Pak, ya, kamu aja online, saya enggak. Saya punya tawaran-tawaran luar biasa pada waktu itu. Ya 3 tawaran besar saya pernah terima. Ya dengan, kenapa saya berani pegang semua tawaran-tawaran yang dimana sebenarnya saya nggak punya pengalaman di bidang itu, tapi saya berani maju karena simpel aja, saya dengan Tuhan pasti bisa gitu. Walaupun saya nggak punya pengalaman di bidang perusahaan itu masing-masing, ya saya percaya bahwa dengan Tuhan tuh apa sih nggak bisa dipelajari gitu. Ya makanya kalau Bapak Ibu dapat tawaran itu, kalau soal tantangan jangan mundur dulu. Jangan mundur. Nah, 3 saya ditawari, 2 perusahaan itu Tuhan berbicara dengan sangat jelas, jangan kamu ambil. Ya, kalau satunya itu saya yang memutuskan sendiri, tidak ambil. Kenapa? Bentrok dengan ibadah. Nah, jadi saya memilih tidak ambil. Gitu, saudara. Ya, kenapa? Kalau enggak saya nggak akan seperti ini, saudara. Memberkati banyak orang. Makanya perjuangannya seperti ini itu nggak gampang. Ikut Tuhan itu, jadi seorang seperti Abraham itu tidaklah seperti yang Bapak pikirin, oh cuma yang penting percaya saja. Enggak saudara, Abraham pun banyak yang gagal dalam memutuskan hal-hal tersebut. Saya pun ngalamin berkali-kali. Nah, kembali dalam firman-Nya, ingat bisnis, uang. Saudara tahu 12 murid Yesus yang masuk neraka kegagalan soal uang. Namanya Yudas Iskariot. Sekali lagi saya ulangin ya. Di dalam 12 murid Yesus ada semuanya gagal loh. 12-12nya pernah gagal. Tapi ada satu yang kehilangan keselamatan, masalah uang. Namanya Yudas Iskariot.
Hati-hati. Kalau kamu nggak bisa pisahkan hal-hal tersebut. Ya. Dan masalahnya firman Tuhan dalam Timotius ya, 1 Timotius 6 ya. Saya cari dulu. Sebentar ya. Ya, 2 Timotius 3 saya. Ayat yang pertama, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ibrani berapa ya kemarin ya? 13 ya. Ayat yang kelima, cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Hati-hati soal uang. Ya, pendeta banyak jatuh uang. Dalam ke gereja uang. Orang gak perpuluhan uang. Orang takut persembahan uang. Orang gak berani nabur uang. Semua uang. Pengen masalah uang. Pengen diberkati uang. Berkati bisa kesehatan, bisa berkati gini, hubungan, pemulihan, bla bla, itu bisa berkat. Tapi kita kadang-kadang tertuju berkat uang. Nah, hati-hati saudara ya. Saya udah lewatin itu. Saya pisahkan diri saya dari uang. Gampang Pak, susah saudara. Ngomong gampang gitu, tapi jalaninnya setengah mati. Ya saya perlu akuin itu susah. Uang saya banyak ditipu orang, uang. Ya saya diberkati orang dengan uang, diributin uang, semua uang. Ada orang yang curi PK saya, uang gak seberapa dicuri saudara. 6 bulan PK saya diembat saudara. Sebanyak 24 amplop diambil. Istri saya 48 amplop ditelan sama orang pelayanan. Marah Pak? Enggak. Pisahkan dirimu dari uang. Waktu uang saya dicuri gitu ya, marah gak Pak? Enggak. Ambil aja saya bilang. Saya pelayanan pisah, dituduhnya uang. Ya, kenapa uang tuh bahaya, saudara? Abraham pun uang, jatuh juga di sana. Kalau saudara nggak pisahkan, wah bahaya. Lanjut ya ke firman berikutnya. Kejadian pasal 15. Ya, setelah Abraham berpisah dengan Lot, ya dengan rekan bisnisnya, baru Tuhan berfirman, menjanjikan. Ya di pasal 14, Abraham tuh bertarung dengan Raja Kedorlaomer. Nah, setelah dia bertarung dengan Kedorlaomer, dia menjarah, menang, saudara. Dia mempersembahkan persepuluhan muncul tuh di sini, bukan di Musa, bukan di hukum Taurat. Setelah dia mempersembahkan perpuluhannya Abraham setelah kemenangan besar, di pasal 15 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di pasal Amsal 3 ayat 9, berikan persembahanmu di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Abraham itu sangat diberkati Tuhan? Soal persembahan, bawa korban di hadapan Tuhan. Nah, beberapa orang Kristen itu nggak ngerti bahwa korban ini parah, saudara. Ya, ribut soal duit, pengen diberkati duit, tapi giliran persembahan duit ribut juga, heran saya. Katanya cinta Tuhan, tapi duit mulu yang diributin. Ya, berfirmanlah Tuhan, ya di ayat 3 lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku akan nanti menjadi ahli warisku. Ya, saya pernah khotbahin ini dengan yang berbeda. Saya bilang penundaan berkat Tuhan terhadap hidup Abraham. Pernah saya khotbahin itu. Lalu kenapa? Di ayat 9 firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu. Ya, Tuhan minta loh.
bawa korban di hadapan Tuhan. Ambil seekor lembu, ya. Lembu mahal, saudara. Ya, lembu berapa kira-kira? 10 juta ada kali ya? Atau 1 miliar. Kalau lembunya besar mungkin 1 M. Ya, berumur 3 tahun. Ya, seekor lembu betina berumur 3 tahun. Ya, mungkin masih kecil, 10 juta kali ya. Seekor kambing berumur 3 tahun. Jantan berumur 3 tahun. Yang burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong. Ya. Percaya janjiku Abraham? Percaya Tuhan. Ya, orang Kristen ditanya, percaya janji Tuhan? Amin Tuhan. Bawa persembahan? Nggak ada duit Pak. Perpuluhan kata Tuhan. Allah, di perjanjian lama nggak ada ayatnya Tuhan. Malah berantem saudara sama Tuhan. Bawa persembahan. Aduh. Nanti pulang gimana? Saya nggak ada ongkos Tuhan. Ya, Yesusnya juga sambil mikir, iya ya. Yesusnya sampai lupa saudara, kalau dia juga bisa bikin mujizat. Kenapa dibodohi sama anaknya? Ya, dijanjin, percaya, sembuh, yakin. Lihat ayat pasal 16. Adapun Sarai istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya, Abraham dengar Tuhan. Percaya kalau lu akan punya anak. Percayalah Tuhan. Bawa persembahan saudara. Istrinya nyampe rumah, istrinya ngomong, Tuhan lu ngasih anak tuh. Abraham mikir, iya. Padahal baru bikin perjanjian sama Tuhan, lagi tekan kontrak saudara. Baru tekan, nyampe rumah, Allah lu ngasih anak tuh. Iya, nih lu kawin sama Hagar. Waduh, ada ikan seger nih kata Abraham. Dengar baik saudara. Yang ketiga, istri. Sarah itu orang yang gak takut Tuhan. Sarah itu orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Sarah itu pemberontak luar biasa. Kamu Kristen, model kalau kayak Sarah, bahaya keluargamu. Berhikmat dong kalau ibadah, jangan pulang malam-malam. Itu sering saya temuin. Bahaya kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, di sini banyak ibu-ibu. Hidupmu nggak ngerti tentang Tuhan. Saya ketemu banyak ibu-ibu bermasalah, sebenarnya nggak ada masalah. Suami saya lupa, ini lupa. Suamimu kenapa? Main judi? Enggak. Pulang malam? Enggak. Di rumah aja. Main perempuan? Enggak. Ngerokok? Enggak. Main game? Enggak juga. Terus masalahnya apa? Ya dia gini gini. Bu, pelayanan bu, ya biar otakmu tuh fresh. Biar kamu ngerti bersyukur dengan keluargamu yang tidak berhutang, suamimu nggak selingkuh, nggak berzina, nggak main game, nggak ngerokok pula. Terus diributin. Kenapa? Ya, karena kamu nggak ngerti firman. Saya ketemu lagi, saya mau bercerai dengan suami saya. Kenapa mau cerai? Saya kenal suaminya. Ya habis dia begini. Ya beda pendapat lah kayak soalnya gitu. Saya bilang, kakak perlu pelayanan pak. Kenapa pak? Kenapa Timo? Dia manggil saya Timo. Kenapa Timo? Biar kakak bisa melihat ada yang lebih parah dari keluargamu, saya bilang.
Suamimu itu bertanggung jawab, saya bilang. Beda pendapat ya udahlah, ngalah aja lah, saya bilang. Nggak perlu digede-gedein lah, saya bilang. Apalagi ngomong cerai, ya elah, saya bilang. Ya. Yang selingkuh aja kita bilang jangan cerai, apalagi yang begini, saya bilang nggak ada masalah sebenarnya itu. Ya kenapa? Kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf ya, cari masalah sendiri menurut saya. Tinggal tenang, kenapa sih? Doakan juga, doa nggak mau. Ya itu yang bikin dia bilang cari masalah sendiri namanya. Ya Tuhan bilang kamu akan punya anak. Sari bilang apa? Tuhan lu nggak kasih anak. Ini Hagar nih, kawin lama nungguin Tuhan mah. Cari masalah Sarah itu. Nah beberapa mohon maaf ya, orang Kristen cari masalah sama Tuhan, serius. Kamu tiang doa apa tiang merobohkan rumah sih sebenarnya? Serius. Kasian kadang-kadang. Suaminya udah pulang capek-capek, diributin lagi. Lalu dilihat masalahnya gini-gini, saya dengerin aja. Ini sih bukan masalah, saya bilang kamu cari masalah, saya bilang. Bertobatlah ibu-ibu, mohon maaf. Ya, yang bapak-bapak jangan kayak Abraham juga, ya. Ini Pak mancing-mancing Pak, diributin saudara. Ya firman bilang tunduk, ya tunduk aja saudara. Jangan namanya firman dilawan-lawan saudara, makin kerunyam. Kalau suamimu nggak dengar firman, ya Tuhan yang ngajar loh sebenarnya, Tuhan yang sentil. Jangan kamu yang ngocehin, kamu ngocehin dia nggak berubah lah, nggak akan berubah. Saya suami, ya saya tahu namanya peran suami itu bagaimana. Saya laki-laki, saya tahu. Saya sering kali ngelawan istri saya punya pendapat. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan dengan baik. Istri saya itu orang yang ngerti tentang iman. Dan seringkali saya yang berlogika ini, gak percaya tentang iman. Istri saya seringkali kalau berbicara hal-hal yang menurut saya mustahil secara otak. Nah itu yang membuat pertengkaran saya dengan istri saya sering terjadi. Gak mungkin lah. Saya akhirnya ditabok Tuhan saudara. Istri saya ngalah, diem, dia cuma berdoa, Tuhan yang turun tangan, Tuhan bukan istri saya yang disentil saudara. Kena masalah, kena ini, kena itu. Saya lihat iya ya, sekali saya nggak kapok, 2 kali nggak kapok, 3 kali mulai menyadari mungkin iya sikap saya yang salah. Loh saya ya beberapa orang Kristen nggak punya masalah, cari masalah sebenarnya. Tuhan lu nggak kasih anak, ini Hagar kawin. Ingat saudara, persembahan dia tadi apa? Kambing, domba, batal semuanya. Tahu dari mana Pak? Lihat Kejadian 17 ayatnya yang ke 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan apa? Tidak bercela. Yang diomelin Abraham bukan Sarah. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Kamu bawa rumah tangga kacau balau, hati-hati. Kamu dulu yang dihakimin paling pertama. Siapa Pak? Laki-laki. Untung saya perempuan Pak. Kalau kamu berlaku hidup perempuan sekalipun tidak menepati firman yang diajarkan, kena nanti urutan kedua, nggak akan lolos. Ya, cuma bedanya urutan aja. Yang pertama laki-laki dulu. Waktu Adam bikin dosa, ya, waktu Hawa bikin dosa, yang dicari Adam bukan Hawa. Adam dulu. Dam lo di mana Dam? Ini lagi sama Inul Pak. Bukan saudara. Dam sini Dam. Ya. Dam panggil Adam. Kenapa lu makan? Tuh si Hawa. Hawa ular tuh. Ya. Nah, coba saudara kembali dalam
Kejadian 16 ayat 4 dulu ya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Ayat 5 ya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Yang suruh kawin tuh si Sarai loh. Yang diomelin si Abraham ya. Susah kalau lawan perempuan sebenarnya ya. Wanita terkuat di bumi ini ya, atau manusia terkuat di bumi ini itu udah muncul di zamannya si Sarai ini, saudara. Ya, yang nyuruh ide kawin tuh si Sarai. Yang diomelin Abraham, saudara. Gara-gara ayo nih. Kata Abraham, lah salah gue deh. Abraham takut istri, saudara, bukan takut Tuhan. Ini repot, saudara. Ya, beberapa pria-pria kawin takutnya sama istri, bukan takut Tuhan, saudara. Takut sama istri, ini yang repot. Ya, kita disuruh mengasihi istri, bukan takut sama istri loh. Sampai ada bikin podcast ya orang ya, bikin video short. Kami laki-laki tidak takut istri, saudara. Langsung bubar. Ya memang harusnya nggak takut istri, tapi mengasihi istri, saudara. Takutnya harusnya ke Tuhan, bukan ke istri. Ada amin, saudara. Ya firman ngomong loh ya. Jadi jangan istri, jadi lo nggak takut sama gue, memang nggak perlu ditakutin. Memang nggak perlu ditakutin. Dan kamu jangan jadi singa yang nakut-nakutin suami, nggak boleh itu. Ya jangan jadi gorila, saudara. Lo nggak takut sama gue, lihat nih otot gue nih. Ya tendang aja, jeburin, saudara. Nggak bercanda, saudara. Ya jangan, saudara. Ya dorong suamimu itu takut Tuhan. Hidupmu akan bahagia dengan ajaib. Yang percaya katakan amin, saudara. Serius ya, dorong suamimu itu takut Tuhan supaya dia nggak selingkuh, nggak ngerokok, nggak berzina, nggak main judi, nggak aneh-aneh di luar. Kenapa laki-laki paling sering melakukan dosa? Karena dia bertempur di luar. Nah, yang bodoh adalah istrinya. Kenapa? Diem di rumah, diem aja terus. Bukan doain suami, protek dan lain sebagainya. Kenapa laki-laki paling sering melakukan perzinahan? Dia bertempur di luar. Kamu tuh yang ngebentengin yang di rumah, bukan berarti nggak ada peran. Nah kalau ditanya salah dua-duanya. Kalau saudara pakai peran istri dengan benar ya, nggak mungkin namanya itu laki-laki, mohon maaf ya, bisa berkejatuhan, saudara. Emang makanya itu sebab kita tahu laki-laki itu bisa jatuh ya, makanya diproteksi dong. Ya jangan sampai di rumah ya, gue ini istri lo ini ya, bagaikan setan yang akan melahap imanmu. Suami langsung, ya ampun mah. Ya kasihan, saudara, suami udah kerja capek, godaannya memang tinggi. Saya laki-laki tahulah rasanya. Ya istri saya sering kali disuruh Tuhan, jemput suamimu. Serius, tanya istri saya. Ya ada aja yang goda saya, serius. Saya bukan kegantengan, saudara, walaupun memang saya ganteng. Ya bercanda, saudara ya. Dan ingat ya, saya juga digoda, bukan istri saya. Tuhan bilang apa? Berangkat, jemput suamimu. Berangkat terus. Jemput, ngapain lu datang? Tuhan suruh datang. Oh ya sudah, kita berangkat pergi ibadah bareng-bareng. Itu yang membuat pernikahan saya dengan istri saya aman sampai hari ini. Siapa? Tuhan, my covering dalam pernikahan ini. Ya, si Sarai, kembali ke si Sarai. Tuhan lo nggak ngasih anak, ini ya kita main pelacur aja, kan istri nggak bener nih, geblek nih si Sarai ini, ya perlu ditamparin sama malaikat. Udah tahu suaminya lagi bikin perjanjian dengan Tuhan. Nah lihat, ketika Abraham berumur 99 tahun apa? Tuhan bilang apa? Janganlah hidup bercela. Artinya Abraham bercela. Ya. Artinya Abraham apa? Hidupnya bercela. Mohon maaf sekali lagi ya, saya sekali lagi bukan mau memecahkan suami dan istri ya. Kalau firman ini tadi saya di awal udah disclaimer,
Firman ini ditangkap harus dengan kedewasaan rohani. Saya menghimbau Bapak Ibu juga harus tahu, kalau istrimu modelnya skincarean, udahlah itu nggak usah didengerin lah itu. Itu nasihatnya nggak ada yang benar pasti. Doa nggak pernah, walaupun tuh istrimu nggak usah didengar lah itu. Serius, mohon maaf ya. Di sini saya bukan ngajakin berantem rumah tangga. Jangan saya sharing dengan orang yang nggak ngerti firman. Serius. Saya kadang-kadang walaupun pendeta, saudara ya, walaupun gelarnya pendeta, saya lihat rohnya, saudara. Wah, ini roh ini nggak bisa ngimbangin saya. Nggak bakal saya mau sharing sama orang kayak gitu. Mau pendeta, gelar mau banyak sekalipun, nggak akan saya mau. Apalagi dia pengen misalnya mimpin saya, oh nggak bakal mau saya. Bukan saya sombong, saudara. Serius. Itu cara berohani saya. Mau gelar S2, S3, ya STH, MTH, hahaha, nggak akan saya mau denger. Kenapa Pak? Saya ngeliat, wah ini nggak bisa. Saya butuh bapak rohani itu perlu mentor ya, orang-orang yang ya bagaimana Pak? Kalau saya ya standarnya, kamu mau sharing sama saya standarnya. Saya bisa sharing dengan beberapa pendeta, hanya beberapa. Kenapa? Saya melihat orang ini pengalaman dengan Tuhannya luar biasa, itu saya bisa. Ya kalau cuma ngomong sebakul firman doang mah saya bisa cari Google aja, saudara, nggak perlu cari pendeta, saudara. Ya tinggal cari AI, banyak semua. Tapi perjalanan dengan Tuhan tidak bisa hidup dengan AI atau Google. Dia harus berjalan secara teori, ya manual dengan Tuhan. Dia cerita, wah Tuhan tuh gini, wah ini enak nih diajak bicara. Nah kalau istri-istri ya, mohon maaf ya, lipstik saya 15 juta. Patahin aja saudara, persembahan ya depan Tuhan. Bercanda saudara ya ini. Ya hati-hati kalau saudara lihat, ya kalau melalui firman ini, kalau oh itu saya Pak, ya perbaiki dong. Perbaiki, itu bahaya, keluargamu bahaya itu. Setan serang berantakan pasti itu. Ya, ada satu ibu-ibu rumah tangganya utuh, diserang setan hancur semuanya. Sampai orang di sekitarnya dia nggak tahu bagaimana kehancuran rumah tangganya, nangis ngelihat keluarga ibu ini. Kenapa? Dia suka tolongin orang, bla 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 bla, tapi keseriusan dengan Tuhannya orang diserang iblis jebret. Sampai hari ini suaminya selingkuh, hancur berantakan. Saya ketemu sama saya bilang, Pak saya padahal gereja, bukan gerejanya yang jadi masalah. Peranmu sebagai istri nggak ngerti di hadapan Tuhan seperti apa. Setan bisa datang kapan aja. Dia bisa datang dengan perempuan yang cantik luar biasa. Kita laki-laki mana mungkin nggak tergiur, kecuali kamu homo, udah ya. Kecuali kamu gay. Iya apaan tuh perempuan cantik. Saya carinya yang ganteng-ganteng doang. Nah itu kelainan saudara itu. Ya. Itu beberapa anak-anak Tuhan kena loh. Kenapa? Nggak ngebentengin. Bentengin pakai apa? Pakai doa saya bilang. Orang Kristen doa aja banyak yang nggak ngerti saudara. Disuruh puasa. Puasa tuh gimana Pak? Ya. Puasa aja nggak ngerti. Ya orang apa? Orang mau diet aja ngerti puasa. Ini orang Kristen nggak ngerti puasa. Luar biasa kan rohaninya. Ya sekali lagi orang diet aja ngerti puasa itu bagaimana. Ini orang Kristen malah nggak ngerti puasa, itu repot saudara. Ya Tuhan bilang apa? Hiduplah tidak bercela. Artinya Adam tuh bercela. Apa yang bercela? Dengerin istri yang nggak takut Tuhan, yang dengerin istri yang nggak ngerti firman, yang dengerin istri yang nggak memegang janji firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Bercela kamu, hai Abraham. Sarah tuh kurang ajar saudara. Akhirnya di pasal 17 saudara baca sendiri ya. Ayat 17 lah nih. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawalah serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Ya dengerin ya, kita tahu cerita ini.
Sarah ngapain? Ketawa. Tuhan bilang, lu punya anak. Hahaha, mana mungkin, Yesus, lu ngimpi. Ya, janji Tuhan ditaruh, apapun didengar oleh Sarah, diketawain, saudara. Dengar suara Tuhan aja susah, saudara. Dijanjiin malah diketawain. Ini kadang-kadang Tuhan males ngomong, saudara. Saya bilang Sarah itu orang nggak berohani. Ya dijanjiin kamu akan punya anak. Ini Hagar pakai aja. Kelamaan nunggu si Yesus tuh kan. Datang lagi malaikat Tuhan. Tahun depan lu punya anak. Lu akan gendong tuh anak. Diketawain. Kalau ngomong logika dong. Mungkin Sarah ngomong gitu, saudara. Ini udah 99 tahun. Jangan bodohi saya. Saya ini orang pinter, kata Sarah ya mungkin ya. Saya ini gelarnya dokter loh. Jangan main-main loh. Malaikat tuh. Jangan ngomong aja loh. Ya, sambil digeplak malaikatnya. Lepas. Ya, sombong Sarah ini. Orang kayak gini nggak pantas didengerin tentang rohani. Nah, yang ketiga saya bilang apa? Pisahkan dirimu. Mohon maaf ya, sekalipun dia istrimu, nggak kenal Tuhan, hati-hati dengan nasihatnya. Nah, mohon maaf ya, ibu-ibu di sini banyak nih. Kalau kelakuanmu kayak si Sarah, tuh ya mohon maaf, kamu pun nggak pantas didengar nasihatnya. Artinya kamu harus belajar kenal firman. Karena yang paling harus duduk diam sebenarnya siapa? Perempuan. Harus banyak baca firman. Lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena kamu penasehat loh. Bukan berarti yang laki-laki nggak perlu baca. Ya mungkin laki-laki 5 pasal, yang perempuan 10, misalnya begitu. Kenapa? Karena kamu penasehat. Penopang. Kalau penopang ini belepetan, saudara, ya gimana mau nopang, saudara? Ada amin, mau berubah. Gimana mau lihat janji Tuhan? Perannya di mana? Istri. Yang ngancurin Abraham tuh istri. Udah bawa persembahan mahal-mahal, hancur gara-gara istri. Nah, Abraham ini nggak punya iman sebenarnya. Abraham itu bimbangan. Nah, saudara perlu pisahkan sebenarnya dari hal ini. Nah, yang belum nikah, mintalah penopang yang tepat daripada Tuhan. Ya, kalau misalnya, Pak, saya butuh pasangan yang dari Tuhan, ya kamu juga hiduplah dengan Tuhan dengan benar. Ya, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail dan bla bla bla. Ya, mulai apa? Ikut-ikutan Abraham. Ya, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku. Ya, di ayat langsung lompatlah ke 23, langsung cepat aja ya. Yakni setiap laki-laki dan si isi ayat 23 saya baca sepenuhnya. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumah itu, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari seisi rumahnya. Lalu ngapain? Mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Dengerin ya, di pasal 15 Abraham kasih persembahan untuk ngapain? Terima janji Tuhan. Makanya saudara, saya pengen ditolong Tuhan, persembahanmu, korbanmu mana? Saya nggak ngomongin uang. Ya, cari pengertian tentang korban, persembahan. Yang mahal tuh di sini, bukan uangmu. Uangmu nggak laku di hadapan Tuhan. Setelah persembahan pertama batal gara-gara siapa? Sarai. Nah, kamu nggak ngerti kan khotbah kayak gini kan? Ini tak jelasin biar mudeng otakmu itu. Batal, kenapa? Hagar dinikahin. Ayat pasal 17, jangan hidup bercela. Kenapa? Lu dengerin manusia soalnya.
Kira-kira begitulah. Bawa korban sunat sekarang, ya. Bukan bawa korban, ya korbannya lebih mahal saudara. Tadinya kan bawa kambing domba, sekarang apa? Sunat tuh lebih susah loh saudara. Ya zaman itu nggak ada laser saudara ya. Ke dokter dulu saya ya ke rumah sakit yang terkenal ini apa? Siloam, nggak ada saudara. Ya potong tuh kulitmu ya pakai batu saudara, mungkin ditajemin dulu, sakit itu pasti. Ya lebih mahal korbannya. Korban yang pertama batal perjanjiannya. Yang berikutnya bawa apa? Korban sunat. Makanya jangan main saudara ya. Sunat hadepin. Di pasal-pasal berikutnya akhirnya muncullah seorang anak yang dijanjikan Allah, yang kita tahu bernama Ishak. Apakah Ishak dipersembahkan tanpa persiapan? Dengar baik ya, tadi saya udah bilang Abraham tuh gak punya iman. Ya, sampai namanya proses ini berjalan dan Abraham ngerti bagaimana janji Allah itu berlangsung. Nah setelah korban binatang, korban sunat, ya, yang terakhir dites sama Tuhan. Kenapa Tuhan minta anak? Itu tadi banyak ngelanggar Abrahamnya. Banyak ngelanggar. Dikorbankan Ishak, diminta ya. Saya lupa di pasal berapa, saudara cari sendirilah. Diminta, diberi, makanya disitulah dibilang, dikatakan ini bapak orang beriman. Kenapa? Dia berikan yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin pertama Tuhan minta hartamu, tapi kalau hidupmu gak berubah, yang diminta bukan harta, dagingmu harus kamu lepaskan. Ketiga, kamu memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Ini namanya apa Pak? Korban Benyamin. Kalau saudara pernah dengar khotbah itu ya. Sayangnya orang Kristen jarang dengar khotbah kayak begitu. Ada namanya khotbah korban Benyamin. Nggak cari tahu sendiri lah. Atau nanti kita khotbahin korban Benyamin. Apa itu Pak? Nanti kita belajar. Yang terbaik dari yang terbaik. Bukan harta, bukan daging, tapi sesuatu yang mahal di hatimu diminta sama Tuhan. Nah, seperti yang saya bilang, khotbah malam hari ini saya kasih label ataupun judul Tuhan tidak pernah gagal. Kita bisa menemukan kenapa Pak tidak gagal. Lihat manusia model kayak Abraham. Bukankah kayak kita? Bukankah seperti bapak ibu maupun saya, yang sering kali kita gagal, degil, sombong, pala batu, dan dengerin orang lain. Di mana ketidakgagalan Tuhan? Allahmu ini tetap sabar membimbing seorang Abraham yang dengerin bapaknya, pergi seenak-enaknya, ya dengan keliaran manusia model Abraham seperti bapak ibu dan saya. Ketiga, istri. Ya, tadi saya bilang bapaknya, dengerin bapaknya terus. Hasilnya liar. Firman nggak pernah ditepati. Ketiga, ya berbisnis dengan sembarangan. Keempat, dengerin istri. Dan berujung empat ini hidup bercela di hadapan Allah. Apa yang membuat kita itu bisa melabel Tuhan tidak pernah gagal? Ujungnya dia jadi bapak orang beriman dengan karakter yang model tadi kita udah dengar khotbahnya. Nah, saya melihat bahwa Allah kita ini nggak gagal. Kenapa nggak gagal? Lihat Abraham tuh modelnya tuh haleluya, liar dan lain sebagainya. Tapi dibentuk oleh Allahmu ini, ujungnya jadi sesuatu. Dan nama Abraham dipakai sampai hari ini di gereja manapun, nama dia tetap disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Ya, saya udah banyak khotbah tentang Yakub pernah. Saya melihat betul ya. Selama saudara mau kembali dengan firman, pembentukan hidupmu itu nggak mungkin bisa gagal. Selama kamu kembali dengan Tuhan, selama mengizinkan Tuhan memimpin hidupmu. Ya, saya tadi bilang ya, Abraham lepaskan keuangannya, dia tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Nah, kalau saudara bisa memisahkan, ya Pak saya pengen uang, semua pengen uang lah, nggak ada yang nggak kepengen.
Tapi ada beberapa yang kamu memang benar-benar harus pisahkan uang itu daripada kehidupan korbanmu untuk mendekat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita harus punya kerelaan itu. Saya kehilangan uang banyak, saudara. Tapi semua proses yang sudah saya lewati, saya meyakini saya nggak kehilangan keselamatan. Kenapa? Saya udah kehilangan uang. Tapi saya memilih tidak kehilangan keselamatan. Karena janjinya dia bilang, ikut aku, kau selamat. Ada amin, saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya. Tuhanmu gak gagal. Yang mau berontaknya kayak apapun Abraham, Tuhan sabar, kuntun dia pelan-pelan dan membuktikan sampai Abraham yang model hatinya yang tadinya tidak percaya bisa memberikan anaknya yang terbaik. Siapa yang bisa mengajar itu? Bapakmu yang di sorga. Ingat, jangan berusaha ngerubah manusia. Tidak ada yang bisa ngelakuin itu. Ya, tapi Tuhan sanggup ngerubah model kayak Abraham, bentukannya model kayak begini. Nah, hari ini saudara bisa paham dengan ayat ini. Ya, saya juga bukan hanya ngomongin cerita tentang iman, ya, iman dan iman. Ya, seperti banyak gereja yang hanya mensounding hal tersebut. Nah, saya menemukan hal-hal yang berbeda dari cerita seorang Abraham. Saya percaya saudara bisa diberkati dengan cerita ini. Kita tutup sekali lagi, Tuhanmu gak pernah gagal. Ya, Pak, saya pengen ngerubah Pak supaya suamiku berubah. Ingat, Tuhanmu gak pernah gagal. Masalahnya kamu bisa gak ngikutin dan berlutut tetap berdoa apapun yang terjadi. Seringkali kegagalan itu karena ulahnya kita, bukan Tuhannya. Pak, saya pengen anak saya takut Tuhan. Itu tugas bagaimana kamu mendoakan keluarga. Pak, saya gak mau berdoa Pak. Ya udah, gagal di tanganmu, bukan di tangan Tuhan. Karena kalau Tuhan turun tangan, gak ada yang gagal bagi dia. Saya melihat hal kayak gini bisa diceritain banyak hal. Ya, tapi kita menemukan satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus ngerubah sosok Abraham, penyembah berhala, berubah jadi penyembah Yesus Kristus. Bahkan dilabeli Bapak Bapak orang beriman, Bapak bangsa-bangsa dan banyak macam lagi tentang seorang Abraham. Siapa yang membentuk? Yesus. Makanya ada ayat yang mengatakan Abraham bukan karena perbuatannya dia dibenarkan, tapi karena iman. Kenapa? Karena semua yang membuat itu Tuhan, bukan Abraham. Abraham orang yang tidak kenal Tuhan, penyembah berhala, mengikuti anak papi, ya, bisnis sembarangan, punya sikap liar, dan dengerin istri yang tidak takut Tuhan. Ujungnya dia kehilangan banyak hal dalam hidup seorang Abraham. Nah, Bapak Ibu perlu worry kalau hari ini kok nggak berubah ya keluarga saya. Ya, tugasmu itu bukan tugas saya, bukan tugas pendeta ya. Pak, tolong doakan Pak, doa sendiri saudara ya. Kenapa? Tugasmu itu bukan tugas saya. Sekali lagi saudara diberkati, amin ya. Saudara yang mau memberikan persembahan, Hineni Ministry bisa memberkati. Sekali lagi bawa korbanmu di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami berdoa Bapa. Sungguh Bapa, kami harus memisahkan diri kami dari dunia yang gelap. Orang sekitar kami seringkali Tuhan membuat kami ini tutup telinga, sehingga Engkau berfirman kami gak dengar. Karena kami lebih kadang memilih orang tua, bisnis kami, pergaulan, tempat di mana yang kami sukai bukan apa yang kamu sukai. Kadang-kadang orang di sekitar kami seperti istri, suami maupun anak bisa menghalangi semua firman-Mu masuk dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, kami mau bawa korban semua hidup kami di hadapan Engkau, sebab Kau tidak pernah gagal untuk membentuk seorang Abraham sehingga namanya begitu harum Bapa sampai hari ini. Itu semua karena Engkau, itu karena nama-Mu yang hebat, nama-Mu, perbuatan-Mu, keajaiban-Mu. Sungguh Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami jadi istri yang takut Tuhan, jadi suami Bapa yang memimpin semua keluarga mengenal pribadi-Mu. Biarlah Bapa tidak ada satupun Bapa hidup kami menyia-nyiakan Bapa, sehingga kami Bapa hidup bukan hanya Bapa mengikuti selera hidup kami, tapi mengikuti selera firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Sekali lagi Bapa, pisahkan hidup kami dari dosa, dari kemalasan, kesombongan kami. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.